Halo kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa ada lagi di video kali ini. Terima kasih selalu bersama kami di M&M Enterprises 2020 channel kami, dan kontennya adalah Planet Earth. What's going on? Chit Chat with Mariska. Dan saat ini akan chit chat dengan Mariska adalah seorang ibu dosen cantik, Ibu Dr. Magdalena Wulur SEMM. Ibu adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi Manado dan juga seorang konsultan bidang perencanaan dan penganggaran Provinsi Sulawesi Utara ya Ibu ya. Oke. Selamat pagi waktu Manado Ibu. Sorry so ganggu. Ada kegiatan ini nggak, kuliah nggak ada? Bu Eka. Iya, hari ini Sabtu kan nggak ada kuliah ya? Iya Bu Eka. Tapi ini kan kalau di sini di Amerika kan semua juga masih Zoom. Sampai sekarang belum ada, kayak kita juga di sini tetap masih kuliah tapi lewat Zoom. Di Manado bagaimana? Kalau di Manado kuliah itu tetap daring, tetapi kita di Fakultas Ekonomi sejak bulan November ini untuk ujiannya sudah luring. Itu kebijakan fakultas. Tatap muka itu maksudnya harus ke kampus. Oh, iya, tetap muka. Iya. Nah, gitu. Jadi cuman aktivitas kuliah yang kayak setiap hari dari Senin, tapi kalau untuk ujian dan yang lain-lain itu harus bertatap muka. Apa tadi istilahnya? Entah, saya juga kurang paham ya, tapi itu cuma kebijakan fakultas kita. Kalau fakultas yang lain tetap sama. Tetap sama. Oh, oke. Fakultas lain tetap semua lewat daring. Kalau di fakultas kita yang mengambil kebijakan untuk luring dengan beberapa pertimbangan mungkin. Tapi kan tetap itu ya 3M jalan ya Bu ya, protokolnya jalan kan? Ya bisa dikatakan seperti itu, jalan tapi bisa juga tidak jalan. Karena waktu pertemuan pertama itu sepertinya Bu Eka ada euforia, kan baru baku dapat nih orang-orang. Jadi ya, excited. Jadi saya juga berapa kali ditepuk-tepuk di sini. Oke. Kayak seperti jadi ada ya. Ya, oke. Dan sekarang kalau ya saya bukan ekonomis, saya bukan seorang saya lebih ke majornya kan law tuh Bu. Kalau saya boleh tahu ada nggak pengaruhnya sedikit lah untuk ekonomi untuk ya di Sulawesi Utara dengan ya keadaan seperti ini, menurut ya kalau bisa dijelaskan secara mungkin global. Ya, seperti apa kira-kira? Karena kadang kita melihat ya kalau kita mau ngomong resesi mungkin udah terlalu berat ya, tapi ya secara umum lah Bu ya bisa dijelaskan situasi di sana. Di sini juga layoff banyak loh Bu. Di sini layoff banyak, kasihan juga. Iya. Sama Bu Eka. Jadi di tempat kita di Indonesia ya, di daerah tercinta Bu Eka di Manado ini, kita juga mengalami resesi untuk bisnis-bisnis tertentu. Tapi tentu saja kita pahami bahwa ketika ada bencana pasti ada yang untung, ada yang rugi. Seperti itu. Misalkan pertanyaannya adalah siapa yang untung dari pandemi ini ya? Bisnis farmasi, ya kan? Banyak penjualan vitamin saat ini, masker, ya kan? Jadi hand sanitizer dengan berbagai merek sekarang, yang dulu kita hanya bisa hitung dengan jari mungkin mereknya. Sekarang udah banyak. Terus yang menikmati juga orang-orang tertentu yang bukan hanya terkait dengan pemerintahan, tetapi juga kurir, Grab, ya kan? Orang takut keluar rumah. Ya pasti transportasinya menikmati juga itu. Yang paling impact itu pariwisata dan UMKM untuk bisnis-bisnis yang kecil. Dan itu juga dialami oleh semua. Maka untuk bisa keluar dari lingkaran ini
masing-masing dari kita akhirnya mau tidak mau tetap menjalankan usaha dengan protokol kesehatan tentunya. Yang kedua adalah mencari tambahan atau bisnis lainnya, begitu Bu Eka. Gitu. Kira-kira seperti apa bisnis lainnya yang menurut Ibu sebagai seorang pakar ekonomi? Ya, bisnis lainnya ya termasuk ya selain mereka itu mengganti bisnisnya yang tadinya tidak jual masker, akhirnya jual masker. Kemudian yang tadinya tidak mengantar makanan, restorannya tidak dibuka untuk mereka delivery langsung, tapi akhirnya mereka langsung mengirimkan barang dari rumah ke rumah. Kemudian mereka juga seperti kita ketahui bersama membuat switch antara pemasarannya lewat digital marketing, cara menjualnya dibuat lewat digital gitu. Tapi jadi itu justru pandemi ini membuat orang jadi kreatif. Tapi menurut Ibu kira-kira secara mereka juga jadi kreatif. Ini orang karena biasanya orang sibuk terus down, jadi mereka kreatif, banyak yang dilakukan. Kalau kita di rumah ya kreatifnya kita akhirnya kita punya waktu yang tadinya tidak hobi bunga, tiba-tiba hobi bunga. Teman-teman yang tadinya di kantor, saya juga heran kok tiba-tiba mereka sudah pintar ini, Bu Eka, bikin garasi rumah, pasang keramik rumahnya sendiri, gitu kan? Perbaiki, bikin lemari kecil-kecil. Jadi tiba-tiba ada talent baru dari orang-orang seperti itu. Selain talent baru ya akhirnya mereka ini enak bisa dijual. Ada teman-teman dosen yang jualan kue akhirnya seperti itu. Tapi kan saya dengar di Indonesia pemerintah menggelontorkan bantuan banyak untuk UMKM itu. Iya, itu banyak. Tapi yang kalau itu oke, banyak, tapi yang permasalahan itu kan bantuannya oke, tetapi bagaimana cara mereka untuk menyalurkannya, mendistribusikannya. Dan itu yang kita belum berpengalaman untuk itu. Makanya di pemerintahan beberapa kabupaten kota ya agak kacau seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu diperbaiki manajemennya akhirnya baik. Seperti itu, Eka. Jadi sebenarnya manajemen yang baik itu yang bagaimana sih, Bu? Untuk sebuah bisnis kecil, manajemen untuk bisnis kecil yang terkait dengan pandemi ini. Manajemen yang baik itu sebenarnya manajemen yang baik itu yang bagaimana? Manajemen bencananya atau manajemen? Oke, manajemen bencananya dan manajemen UMKM-nya, usaha kecilnya, supaya bisa berjalan lancar gitu. Ya, pemerintah melakukan banyak hal, kan itu terkait dengan kebijakan publik, Bu Eka. Karena pemerintah ini mengambil kebijakan untuk restrukturisasi hutang, iya kan? Jadi bukan ditiadakan hutang, tetapi restrukturisasi. Kemudian kebijakan memberikan bantuan itu. Nah, kalau untuk UMKM, memang yang mikro, yang kecil, itu agak berat karena ada beberapa bantuan yang diberikan itu membutuhkan pembukaan rekening. Dan Ibu Eka tahu kalau buka rekening kita juga harus bawa uang dulu. Dan kemudian kerjanya di salah satu kerjasamanya dengan bank A, tetapi sebenarnya bisa dengan bank B. Kenapa? Bank B itu dia bisa ditarik sampai saldo 0. Seperti itu. Sedangkan di bank B, kita tariknya harus ada yang 50.000, ada yang 100.000 paling saldo minimal. Nah, itu jadinya kalau kita diberi bantuan 600.000, Bu Eka, kita cuma bisa ambil 500.000. Iya. Kemudian uang angkot kita ke bank, kita meninggalkan pekerjaan kita. Kemudian jadi biasanya pemerintah tidak menghitung sampai hal-hal kecil seperti itu, yang detail untuk membuat kebijakan. Dan kemarin kalau saya lihat-lihat pemberian bantuan itu mereka harus antri karena dikumpul di satu lokasi, kemudian mereka antri dan akhirnya berdesak-desakan. Masalah lain lagi, kesehatan. Iya, masalah kesehatan. Kemudian mereka kan antri 1 hari itu mereka meninggalkan pekerjaan mereka semua hanya untuk itu. Kemudian datangnya ada sampai sudah capek-capek datang 1 hari tidak dapat antrian, jadi besok lagi begitu.
Saya waktu itu mikirnya kenapa manajemennya tidak per desa begitu kan, di per desa saja diaturnya, ya kan, jangan kumpul dalam satu. Harus ke bank ya, tidak. Ada yang ke bank, ada kan bantuan itu berbeda-beda, ada yang langsung tunai kan, ada yang kuncuran dana. Kemudian apalagi Bu Eka tahu sekarang lagi musim-musim pilkada di Sulawesi Utara. Nah ya, saya dengar Bawaslu sangat itu katanya ya, kemarin saya chit chat dengan Bapak salah satu anggota Bawaslu, katanya sekarang ada modus baru katanya, bahwa Gojek itu dipikir pesanan makanan, ternyata dari seorang kandidat gitu. Jadi aduh ini iya kita juga yang lucu juga di kompleks kita juga kemarin disalurkan beras. Jadi kita pikir ini beras dari mana gitu kan. Terus orang rumah ya biasanya kan orang rumah ingin tahu apa ini gitu kan. Jadi disobek gitu kan, lihat ini apa di dalam gitu kan. Begitu disobek itu tidak bisa dikembalikan. Jadi pertanyaan saya ini menjebak sekali kan. Karena dibagi-bagi beras gitu kan, tapi dengan dengan stiker calon begitu, tapi ditaruh di plastik hitam. Kan kita jadi ingin tahu ini apa, jadi kita buka gitu kan. Ketika dibuka seumpamanya segelnya sudah rusak, jadi dikembalikan. Seperti itu. Nah ini tambah pinter, ya semua orang jadi tambah kreatif sekarang. Ya. Termasuk kreatif dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi bagi-bagi masker, tapi ada gambar paslon gitu kan. Ya macam-macam. Jadi seru-seruan juga, lucu. Ada yang bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang juga, dikasih satu orang 50.000 di jalan. Kemudian dikasih masker dan diberikan. Jadi dalam masker itu ada uang, kemudian mereka berikan ke orang yang lewat plus ada stiker calon, seperti itu. Jadi gini nih, pertanyaan saya gini, apakah ini from the economic perspective, apakah itu menolong dengan cara bagi-bagi itu menjadi menolong ekonomi mereka, atau menolong ekonomi tapi membuat kita jadi kayak gimana gitu, kayak jadi sifat sulit, terpaksa harus milih gitu kan, orang-orang yang berperasaan. Tapi kalau yang tidak ya cuek aja, karena kan mereka juga tidak tahu, kebanyakan juga orang Manado itu kan pendatang, kebanyakan juga mahasiswa pendatang yang bukan KTP di sini. Ya kalau dikasih uang mereka terima saja. Beberapa mahasiswa saya bilang kalau dikasih beras dan mahasiswa menerima saja, senang-senang aja. Mereka nggak bisa memilih juga. Dan sebenarnya juga masyarakat Manado sudah bukan mulai, tapi sudah banyak yang cerdas, Bu Eka. Jadi ya mereka juga akhirnya bisa melihat praktis. Kalau ditanya apakah perilaku dari calon itu memberikan dampak ekonomi, ya memberikan dampak ekonomi, karena di situ akan ada bisnis banyak. Dengan pilkada ini, pesta ini, kita ada cetak baliho, Bu Eka. Iya kan? Mereka cetak stiker, iya kan? Bagi-bagi masker, beli beras yang banyak, ya itu tentunya saja punya dampak ekonomi. Gitu. Iya. Nah, pasti seperti itu, ya kan? Dan preman-preman mungkin atau orang-orang lain bisa mendapatkan pekerjaan daripada sibuknya acara ini, karena mereka butuh aktor-aktor, mereka butuh orang yang membaginya, iya kan? Mereka butuh orang yang membelinya. Jadi kan semua itu adalah pasti multiplier efek secara ekonomi untuk kita semua. Tetapi kalau untuk masyarakat dalam jangka panjang, pertanyaannya, apakah masyarakat itu bisa menikmati? Ya tentu saja kita bisa katakan tidak, ya kan? Kan kita tidak tahu apakah mereka tulus, apakah dengan mereka mengeluarkan uang itu mereka tidak mau mengambil kembali, Bu Eka? Bisa saja nanti, ya kan? Itu hanya sebagai modal awal yang mereka keluarkan, dan nantinya mereka butuh pengembalian lagi. Kita tidak tahu gitu kan. Gitu. Apakah ada orang yang tulus gitu kan? Saya di kota Manado ya.
sementara pilkada beberapa kota. Pengalaman saya jadi konsultan, Bu Eka, saya itu cuma salah satu bupati yang saya lihat sejak dia jadi bupati dia tambah miskin, bukan tambah kaya. Gitu. Selainnya itu kita bisa lihat sama-sama bertambah begitu kan, seperti itu. Oke, tapi iya itu yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Tapi kalau di sini sih beda ya, beda. Tapi ada juga tapi lain, lebih cantik. Saya nggak mau ngomongin itu. Jadi oke. Karena di sana tingkat pemikirannya dan pemahamannya mereka sudah belajar, udah bertahun-tahun. Mereka kejadian seperti kita tapi 100 tahun yang lalu. Jadi kita butuh waktu 100 tahun lagi, mungkin sama mirip dengan mereka, tetapi di tempatnya Bu Eka, tapi ya itulah masyarakat sementara dalam proses pembelajaran. Jadi belajar itu untuk mereka bisa paham akhirnya berpolitik. Ya, saya kasih contoh salah satu keluarga suami saya itu tiba-tiba ada dia tuh bukan termasuk orang yang bisa mendapat karena pendapatannya di atas rata-rata, dia bukan termasuk orang yang harus dapat stimulus check, tapi tiba-tiba nongol di rekening dia dan dia itu dikembalikan karena salah gitu. Jadi dia bawa sendiri, dia bilang saya kok dapat ini, dia kembalikan gitu. Padahal kan mereka nggak nanya-nanya, mereka nggak masalah, udah dikasih ya udah dikasih. Tapi mereka tuh gimana ya, moral itu dikembalikan beneran karena merasa saya nggak berhak menerima ini, ada orang lain yang lebih berhak gitu. Jadi dipulangin. Ya, harus banyak belajar. Kalau lewat kalau kita lewat rekening kita bisa kembalikan, kita bisa tahu rekening yang ngirimnya, iya kan? Tetapi kalau dikasih tiba-tiba Bu Eka buka pintu rumah terus ada uang dan stiker, Bu Eka bingung siapa yang ngantar, siapa yang bawa, siapa yang mau kembalikan. Itu kan ya. Ya, kalau Bu Eka melapor kira Bu Eka fitnah. Iya, Bu Eka fitnah kan, bisa aja Bu Eka sediain uang terus bawa stiker. Dibilang kan karena kan pidananya kan yang memberi dan yang menerima juga. Ya. Kalau Bu Eka tiba-tiba ke Bawaslu terus bilang, ini ada orang antar uang 50.000 terus dengan stiker, ini paslon ini nih, nanti dikira kan fitnah. Iya kan? Tiba-tiba ini susah juga. Pikir ini dari calon. Iya. Masalah semuanya. Ya. Terus Bu Eka juga jadi repot kan. Jadi orang ya kalau rekening masih mendingan Bu Eka. Tapi kalau langsung dibuka pintu terus ada uang sama stiker, kita bingung siapa yang ngantar gitu kan. Kan rumah kita tidak seperti tempatnya Bu Eka, ada CCTV semua. Kita bingung. Nah, itu. Iya, itu serba salah. Jadi kita kembali ke soal ekonomi, Ibu. Di Sulawesi Utara sekarang saya lihat ada begitu banyak orang kembali bertani gitu. Itu apakah memang disarankan atau memang saat ini secara ekonomi memang bertani itu lebih masih bisa lebih dijadikan bisnis atau apa gitu. Aduh, bahasa dari seorang dokter. Ibu Magdalena. Kalau dibilang bertani itu akan jadi sebuah bisnis, ya bisa mungkin kalau jangka panjang. Tapi kebanyakan sih, saya belum survei, tetapi saya pun termasuk demikian dan teman-teman yang lain, karena kita tidak punya hiburan lain untuk menghilangkan stres tuh. Kalau yang lebih kita ke hiburan ya, bukan. Iya, tidak. Karena bukan. Kalau ada beberapa di daerah tertentu ya mungkin, karena begini. Tadinya mereka punya lahan, kemudian mereka akhirnya menjual lahan itu, kemudian dibelikan motor untuk ngojek, ya kan? Nah, atau mereka anggunkan di bank untuk mereka pikir untuk seperti Grab atau Gojek itu menguntungkan, iya kan? Jadi tiap bulan itu yang akan membayar setorannya. Nah, tetapi dengan pandemi ini kan orang jarang keluar lagi, jarang orang Manado walaupun pada saat Maret, April, Mei itu ya tidak banyak yang keluar, sehingga kan
itu agak sedikit drop. Nah, kalau umpamanya untuk orang-orang pekerja kasar, itu mereka mungkin bisa bilang mencari uang, tapi kan itu hanya diperlukan mereka hanya pada saat panen. Karena mereka tidak punya lahan, jadi mereka bekerja ke orang. Makanya orang bilang, kenapa petani berkurang, lahan berkurang, petani berkurang. Iya, petani berkurang karena mereka bukan pemilik lahan. Biasanya kalau mereka pemilik lahan, mereka akan suka berkebun, bertani. Orang banyak sekarang tanam jagung. Tanam jagung kan nggak lama, ya kan? Buat hiburan. Ya kalau ada lebih dijual. Ya, jadi makanya saya bilang bisa jangka panjang, bisa hanya sekedar hobi, tetapi pasti multiplier efek dari kegiatan itu positif lah. Karena biar bagaimanapun di Indonesia, Sulawesi Utara, itu PDRB-nya paling tinggi adalah dari pertanian. Masih seperti itu. Jadi kebanyakan kita hidup dari pertanian itu. Entah pekerjanya itu adalah yang pemilik lahan atau bukan, yang dipanggil masih lebih banyak pertanian. Dan memang kalau kita lihat dalam segala kejadian atau terkait dengan bencana, yang paling kuat bertahan itu adalah petani. Ya kan? Mereka hidup tetap. Karena mereka makan apa saja, ubi, apa yang mereka tanam, mereka makan dan mereka bertahan hidup. Selebihnya kalau mereka punya kelebihan, ya dijual di pasar. Dan kita tahu bersama setelah pandemi ini ya, harga-harga ya naik ya kan, karena sulitnya. Selain sulit untuk mencari pekerja, ya sulit juga untuk mendistribusikannya. Tetapi ketika mulai normal, ketika diberlakukan new normal, ya kan. Jadi akhirnya mulai berangsur-angsur dan Bu Eka tahu budayanya orang Manado. Orang Manado tidak bisa tidak bertemu dengan siapa-siapa. Bu Eka juga pasti kesepian. Iya kan, di Amerika orang Manado suka bakawang gitu kan, bakawan, berteman begitu kan. Jadi sukalah saling mengunjungi, suka datang, suka makan-makan ya kan. Jadi tetap aktivitas itu akhirnya menjadi penolong banyak sekali dari aktivitas-aktivitas di daerah lain yang terpuruk. Karena kita punya pertanian, kita juga pantai, kelautan ya, perikanan itu baik sehingga ya bisa dikatakan bahwa kita orang Manado tidak kekurangan makanan. Karena yang paling penting dalam bencana ketahanan pangan. Iya, ketahanan pangan. Berarti aman ya di Sulawesi Utara. Ekonomi. Ya, aman bagi orang-orang yang yang punya kebun. Iya. Aman bagi orang yang punya kebun dan aman bagi orang-orang yang saudaranya banyak. Mungkin kayak Poli banyak di Manado ya. Jadi mohon Nano banyak. Ya, jadi artinya kita masih punya adat budaya, saya ke rumahmu makan ya, gratis boleh kan? Masih bisa makan gratis di rumah saudara. Jadi ya masih tidak terpuruk lah. Artinya tidak miskin, artinya sampai tidak makan. Gitu kan? Oke. Saya juga dengar sekarang sejak COVID-19 ini outbreak, banyak orang yang ya bisa dibilang wealthy lah, bisa ya yang ya punya uang itu mereka sekarang menahan gitu, jadi nggak spend banyak itu duitnya. Itu berpengaruh nggak ke perekonomian kalau orang yang punya uang menahan gitu? Oh ya, sangat berpengaruh. Berarti kan pola konsumtifnya berubah, ya kan? Pola konsumtifnya berubah. Semua akan bergerak kalau ada pergerakan kan, baik pembeli maupun penjual bergerak. Ya biasanya kita sebut dengan inflasi atau deflasi lah kan. Jika ada harga uang ada, barang tidak ada, ya kita atau sebaliknya gitu kan. Makanya kita bilang mana yang bagus, deflasi atau inflasi? Ya bagus dua-dua, tergantung bagaimana kedewasaan ekonomi dari suatu daerah ya kan. Yang itu bisa terjadi gitu. Oke, dan seperti itu ya. Tapi yang paling asik lah kalau barang ada, pembeli ada, berarti kan ya barang standar lah ya kan. Itu tahu bersama kan kalau umpamanya ada isu sedikit saja soal BBM naik, barang-barang juga pasti naik. Naik, ya pasti. Tapi ketika BBM ada isunya akan turun, barang-barang kan tidak turun, Bu Eka. Iya kan. Jadi ya seperti itu. Tapi paling menyenangkan kalau orang yang banyak uangnya saat ini atau emak-emak yang orang-orang Manado yang suka belanja ya senang karena banyak diskon di banyak toko karena udah mau tutup. Selain udah mau Desember sudah mau tutup kayaknya. Dan seperti itu juga begitu, udah di sale, udah
harga turun seturun-turunnya, orang tetap sedikit yang beli, lebih. Kalau di sana mereka berpikir mungkin mendingan buat apa sih? Buat lebih banyak saving ya. Ya. Tapi kalau di Nado ya kebetulan harga murah, diskon, beli. Gitu. Tapi ya beberapa orang yang besar, pengusaha besar bisa jadi mereka menahan karena apa namanya? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi spekulasi ekonominya itu tinggi. Mereka akan berpikir di mana mereka akan invest uangnya. Gitu. Oke, sekarang kita kembali ke Ibu sebagai dosen ini. Dengan ya banyak, ada enggak pengalaman lucu begitu mengajar Zoom gitu. Ada karena ada apa ya? Ya ada pengalaman perubahan ya. Ya, maksudnya ya enggak pernah terjadi kalau misalkan kita kuliah seperti biasa gitu. Ada enggak? Iya. Banyak Bu Eka. Kayak boleh enggak cerita? Banyak Bu Eka. Kalau Zoom sendiri sih saya sudah diperkenalkan teman-teman yang waktu itu kita sama-sama di World Bank, ya kan? Waktu sebelum pandemi, jadi juga untuk e-learning, pembelajaran elektronik, gitu. Saya sudah belajar dari tahun lalu sebelum pandemi ini. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ya saya ikut kursusnya dari tahun 2010. Tapi karena kita tidak sering pakai, jadi ya sudahlah. 2 tahun lalu saya sudah pakai Google Classroom untuk ngajar, tapi ya itu karena mungkin saya sibuk banyak konsultan, jadi saya pikir ya bagus juga itu lewat itu. Waktu itu masih pikirnya bagus. Ternyata ketika setelah ini pandemi, ternyata itu menjadi hal yang utama yang harus kita pahami gitu kan. Nah jadi saya sih tidak bermasalah, tapi yang bermasalah itu kalau pakai Zoom dengan mahasiswa ya. Kalau dengan teman-teman dosen ya lucu-lucu karena mereka baru belajar ya kan. Biasanya teriak-teriak gitu kan, ribut gitu kalau ada meeting. Kalau dengan mahasiswa ya lucunya mereka berusaha nipu kita, tapi kita tahu kayak Bu Eka lihat anak kecil yang bohong kalau mereka itu makan es krim, padahal belepotan gitu kan. Jadi sama. Jadi mereka kita sementara ngajar, mereka sementara nonton video, itu kan kita bisa lihat nih matanya di mana. Tapi kayak kita tuh punya kakak ipar yang seorang profesor di University of Washington. Dia bilang pengalamannya mengajar Zoom, dia bilang yang sama sekali nggak suka karena they cheated. Murid-muridnya tuh nyontek sana nyontek sini, pokoknya jadi susah juga. Iya, seperti itu memang. Makanya saya ngajarnya itu Bu Eka cukup cukup 15 menit sampai 20 menit lah. Jadi saya lebih banyak tugas. Jadi saya cuma ngarahkan, kemudian mereka suruh buat tugas. Kalau kita gini terus kita menjelaskan, apalagi saya ngajar manajemen proyek, ya kan? Kalau manajemen proyek, terus teknik proyeksi bisnis, itu bagaimana ngajarnya? Bingung kita. Bagaimana kita dapat feedback dari anak-anak? Jadi mereka suruh buat tugas, kemudian kita sifatnya jadi asistensi, kita lihat gitu kan. Jadi kayak meeting-meeting kita cuma lihat, oh ini bagus, ini dirubah ini, ya sudah selesai, kayak begitu. Nggak bisa kayak kita ngajarin manajemen adalah, jadi kalau kita buat ini, nanti kita ngobrol sendiri, mereka tidur. Kalau nggak tidur main game atau nonton YouTube sendiri. Kalau di sini kita bisa join without video, jadi kita cuma ada suaranya. Kadang-kadang juga dosennya kalau dia sementara menjelaskan di mute semua audio. Jadi bisa. Jadi kita ini karena pulang kampung, kita tahu ya Bu Eka, dari Papua, dari Ambon mereka, dari mana-mana. Selalu pertemuan sampai 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang 5 kali tidak ikut. Katanya karena di kampung. Ada signal atau gimana? Iya, tidak ada signal. Selalu kalau umpamanya tidak hadir, alasannya tidak ada signal. Kita kan bingung, ini mahasiswa mau diluluskan atau tidak, karena tidak ada signal. Kemudian kalau kita bilang, siapa suruh tidak ada signal, pasti mereka mau bilang, wah, ini meme-nya tidak paham nih, iya kan? Jadi, serba salah gitu. Jadi kita terpaksa harus mau dibilang kejam. Ya, dibilang killer lah, dibilang apalah gitu. Susah juga gitu. Dan paling parah itu kalau mati lampu. Mati lampu ya hilang semua Bu Eka.
gitu. Yang lucu awal-awal tuh kita juga bukan kita sih, pengalamannya kita bersuami waktu itu awal-awal tuh bulan Maret atau apa kita ingat, kan semua bekerja di rumah tuh. Terus tiba-tiba tuh kan lagi, tapi mereka nggak pakai Zoom sih, mereka pakai apa gitu, ada bukan yang lain, mereka suami saya kerja di Boeing, jadi Boeing punya itu sendiri kan ya, jadi mereka terus tiba-tiba sementara ada yang lagi presentasi atau meeting atau apa tuh, tiba-tiba ada yang anjingnya lompat gitu, anaknya megang pokoknya jadi itu bukan jadi meeting kerjaan tuh, bukannya jadi bahan tertawaan karena lagi ngobrol gitu-gitu anaknya lompat garuk itu kepala anjingnya langsung itu, jadi lucu-lucu nanti lama-lama, tapi sekarang ya puji Tuhan udah ngantor lagi, jadi waktu awal-awal itu lucu-lucu. Biasanya saya juga lupa ini kameranya sudah nyala, mic-nya ini atau videonya sudah nyala atau tidak. Pikirnya video nggak nyala, jadi kita sementara ngatur-ngatur begitu, padahal orang udah lihat. Bisa jadi seperti itu, teman-teman ada yang lucu anaknya menangis, terus ada yang ya macam-macam lah, yang lucu nggak siap, atau tiba-tiba seperti di TikTok lah, kalau kita nonton itu memang seperti itu. Dan saya nggak bisa bayangkan anak-anak SD itu sekolah gimana ya Bu Eka, suruh duduk diam dengar, saya juga bingung. Tapi ada juga kayak teman-teman dosen juga, menurut saya sih agak sedikit itu juga lucu, karena mereka menerapkan pembelajaran seperti anak SD gitu. Anak saya SMA kelas 2 ya. Anak saya SMA kelas 2, mereka itu suruh foto sementara menulis sementara menulis tugas, foto kemudian foto lagi tugasnya, kirim gitu. Jadi ada antara lucu dan marah, menjengkelkan dan karena bisa gini. Anak-anaknya oke, tapi gurunya atau dosennya gaptek, atau gurunya iya, tapi anak-anaknya gaptek. Jadi proses belajar mengajar itu agak terlambat Bu Eka, iya kan? Saya nggak bisa pikir kenapa tugas-tugas itu harus difoto satu-satu, dikirim ke WA. Ngapain coba? Iya kan? Padahal tugas seperti misalkan tugas kayak meringkas. Kalau dari kita itu yang sementara sekarang kuliah tuh ngambil paralegal itu kita punya yang namanya Canvas sekolah ya. Jadi kita ya tugas submit, bikin tugas submit, nggak perlu foto, di submit aja gitu. Seperti itu kan? Jadi tahu-tahu automatically grade kita ada. Ya, sebenarnya kalau pembelajaran itu ya memang butuh training lagi. Jadi kadang-kadang susah juga. Kalau kita juga pindah-pindah kayak beberapa pekerjaan, kita pindah di Asana, kita pindah di proyek-proyek yang lain, itu biasanya ada teman yang ketinggalan, akhirnya menghambat gitu. Jadi antara lucu, mau marah, sama nggak tahu mau bilang apa. Ya, kayak ada aja teman-teman kayak teman dosen aja ada yang gini, kita koordinir tugas, terus dia bilang gini, saya tanya kenapa, ini bukan memalukan atau apa ya, tapi lucu aja gitu kan, kenapa kamu tidak kirimin tugas gitu kan ke email saya, sudah kalau semuanya bingung digunakan pakai email saja, kenapa tidak kirim tugas ke email. Terus dia bilang, wah itu mem yang salah, soalnya emailnya mem Gmail, emailku itu Yahoo, jadi saya nggak bisa kirim. Jadi kayak gitu. Terus kayak mahasiswa, kirim aja tugas di email. Oh saya nggak ada email mem. Tapi saya bilang, loh kok ada FB, ada Instagram, tapi nggak punya email. Hari gini orang nggak punya email ya, kayak gitu. Jadi antara lucu sama mau marah tuh, iya kan Weka? Berarti mungkin bikin email tapi lupa mungkin. Atau dibikinkan orang gitu kan. Tapi yang nggak habis pikir kayak itu. Gara-gara email kita Gmail yang kita suruh kirim alamatnya, terus mereka bilangnya nggak bisa kirim karena pakai Yahoo. Karena email mereka Yahoo. Jadi kayak gitu, antara lucu sama mau marah. Iya kan? Gimana mau manage? Ya
emosi sebagai semua harus di manage kan pakar. Iya. Jangankan ekonomi, perasaan itu juga harus di manage. Ya, manajemen konflik namanya, iya kan? Manajemen konflik. Jadi ya kalau begitu saya ketawa dulu. Saya jadi mikir, saya yang bodoh atau apa yang terjadi gitu. Saya loading dulu tuh. Loading dulu, ini ada apa ya? Ini maksudnya apa nih gitu kan? Jadi saya loading dulu baru kalau saya tahu masalahnya baru pasti saya tegur, iya kan? Ya orang Manado kan begitu marah-marah. Kenapa cuma itu aja tidak tahu gitu kan? Kok bisa tidak tahu cuma itu? Apalagi kalau umpamanya apa namanya? Mereka ngotot gitu kan? Iya memang tidak bisa. Aduh, saya juga jadi bingung ini kalau siapa yang benar, siapa yang salah ya. Kadang-kadang tidak bisa dimarah, Bu Eka. Ketawa saja. Iya kan? Seperti Kalau itu. di sini juga sekolah juga menyiapkan tempat kalau ada murid yang nggak punya komputer itu dikasih dia boleh Iya, itu bagus. Jadi manajemennya di sana baik. Kalau di sini kan tidak. Jadi ya kadang-kadang mahasiswa itu pakai handphone, terus ketika mereka dibantu nggak sih Ibu yang nggak punya atau apa dibantu pemerintah atau ya kalau dibantuan pemerintah kalau cuma itu bantuan mungkin pulsa kan? yang masih Iya, kecil mungkin ya tapi iya. kalau Kalau rata-rata mahasiswa itu dengan dosen hanya bantuan pulsa. ya Iya, bantuan pulsa saja. Ya begitulah lucu-lucunya. Jadi kayak apa ya? Kayak kita ini kayak orang Manado bilang kita mau bicara kelebihan nanti dikira sombong atau arogan atau apalah macam-macam kan. Tapi kalau nggak bilang kita juga bingung. Jadi kalau kayak gitu saya ketawa aja. Ketawa dulu terus saya mikir-mikir ini ada apa. Gitu kan. Seperti itu. Jadi yang ya umpamanya kayak gini. Kita mengalami satu shock yang besar Bu Eka, iya kan? Dan kita harus akhirnya itu yang 4.0 betul-betul terjadi begitu kan? Ketika orang nggak ngerti apa nih 4.0, tapi begitu pandemi itu kita seperti dipaksa ya. Jadi Tuhan merancang kita betul-betul baik ya. Tuhan merancang bahwa orang ini dengan begini akhirnya mau jadi melek teknologi, ya kan? Jadi mau belajar. Nah itu yang apa? Yang akhirnya kita berkembang lah. Ini peradaban manusia yang dalam sejarah yang betul-betul perubahannya harus dalam hitungan bulan, ya kan gitu. Kan semua baik sekarang kan ya udah kan tidak semua kan sekarang udah mulai saya pikir jalan normal. Ya normal. Ya jadi akhirnya beradaptasi. Kalau orang mau hidup kan akhirnya milihnya beradaptasi ya kan, mau tidak mau beradaptasi. Iya juga seperti itu. Beradaptasi jangan sampai kita malah tergilas dengan beradaptasi. Iya. Jadi iya. Kayak UMKM itu kita akhirnya latih mereka untuk pakai gimana sih memasarkan lewat Facebook, Instagram, iya kan? Mereka harus akhirnya harus selalu cek handphone. Ya hidup ini kayak plus minus akhirnya gara-gara pandemi ini ya. Akhirnya mereka juga karena bisnisnya dulu bisnis di rumah, tapi masih ada waktu untuk ngurusin anak. Kalau sekarang ya mereka harus real time, harus cepat kan untuk membalas mungkin WA, mungkin di Facebook atau Instagram postingan jualan mereka. Jadi ya memang terpaksa mereka harus lihat handphone. Kita nggak bisa bilang bagus sediakan PC, bagus sediakan susah kayak begitu ya kan, repot. Tapi ya saya lihat yang UMKM itu mereka berusaha untuk keluar dengan ya handphone yang memang sih betul-betul handphone yang lumayan lah untuk mereka bisa lihat media sosial kan, karena pemasarannya sekarang lebih banyak dari digital marketing lah gitu. Ya kalau saya lihat sih lebih enak di itu ya, lebih cepat. Di sini nggak begitu, agak sedikit ribet di sini. Mesen-mesen gitu. Iya. Tapi di sana kan Bu Eka, di sana itu kehidupan kan enak ya, orang jaga jarak, betul-betul jaga jarak, kemudian sadar diri. Kalau di sini Bu Eka bisa serangan jantung karena bisa tiba-tiba didesak-desak, ya kan? Kayak di pasar, ya kan mereka cuek nggak pakai masker, ya kan? Akhirnya pemerintah harus mengeluarkan anggaran lagi untuk ada pengamanan, pos-pos penjagaan, pengamanan yang polisi harus tegur, tangkap orang yang nggak pakai masker gitu. Ternyata bagi-bagi masker gratis juga tidak menyelesaikan masalah. Mereka ditangkap juga tidak menyelesaikan masalah, tetap mereka diulangi lagi.
Ya, prosesnya panjang Bu Eka. Ini Ibu kan punya keluarga, Iya. Gimana di era seperti ini pandemik, membagi waktu, mengurus rumah, ngurus mahasiswa dan lain-lain sebagainya tuh. Aduh Bu Eka, pokoknya kalau sekarang yang namanya ngurus semua itu lebih repot daripada sebelum pandemi. Padahal sebenarnya dari rumah ya. Iya, tapi kan kita webinarnya nggak ketulungan. Webinar kadang-kadang di Ya, sini sudah di handphone, di satu lagi gitu kan. Ada webinar dalam waktu bersamaan gitu kan. Kalau anak-anak sih akhirnya lebih banyak di rumah. Anak saya 3, Bu Eka. Jadi kan mereka lebih banyak di rumah, yang 2, yang 1 udah kerja kan. Jadi ya saya yang 1 nggak terlalu bermasalah. Tapi mereka ya kita ini ngumpul cuma pada saat makan karena mereka juga tugas banyak gitu kan. Ibu Tiap-tiap hari. dampingi mereka nggak kalau bikin tugas karena rata-rata Yang mereka udah besar-besar. nggak perlu dampingi ya. Ya, kalau yang kalau dampingi ya liatin aja mereka sudah selesai tugas atau tidak. Tapi kalau umpamanya bantuin bikin tugas, ya kita udah pada lupa semua tuh Bu Eka, yang lainnya. Pelajarannya mereka udah lupa. Kecuali anak SD kita masih ingat, tapi kalau anak SMA kita udah pada lupa. Gitu. Jadi Itulah. Kalau yang 1, gimana? Kalau yang 1 kan kuliah, kan 3, yang 1 udah kerja, yang kedua kuliah kan. Jadi kuliahnya juga teknik informatika. Saya lebih nggak paham lagi tuh perhitungannya, matematikanya banyak. Udah lupa. Jadi nggak bisa dampingi cuman mereka anak-anak sekarang lebih nyaman di kamar sendiri sih. Oke. Dan kalau saya tetap aja perjalanan dinas, saya konsultan juga kan di Pulau Mongondo Selatan, Bu Eka, terus staf khusus wali kota Mobagu juga. Jadi saya harus setiap bulan tuh harus ke sana untuk ngecek proses perencanaan pembangunan daerahnya gitu. Terus di Kota Mobagu sendiri apa? Tetap pertanian yang paling gitu di Kota Mobagu. Mereka kan kota jasa. Jadi mereka itu kayak hub. Kayak gurita itu kepalanya, hub. Iya, mereka itu bukan dari pertanian, karena yang pertanian itu Boltim, Bolsel, daerah sekitarnya, dan dijual ke Kota Mobagu. Kota Mobagu itu kayak Singapura, tempat transaksi. Iya kan? Karena dia sendiri yang di atas pegunungan ya, topologinya pegunungan, tidak punya laut, dan menjadi kota tempat tinggal hampir semua PNS. Di Bolsel, ya kan? Boltim itu jadi punya rumah di kota. Jadi Boltim, Bolsel, Bolmong, 4 kabupaten itu punya semuanya. Punya tambang, punya pariwisata, punya laut. Tapi mereka kebanyakan PNS itu tinggal di Kota Mobagu. Jadi mereka melakukan transaksi bisnisnya di Kota Mobagu. Makanya ya, mereka terima gaji dari taruhlah pajak dan retribusi masyarakat di daerah itu, tetapi mereka membelanjakan di Kota Mobagu. Anaknya tinggal di Kota Mobagu, istrinya tinggal di Kota Mobagu, melakukan aktivitas bisnis di Kota Mobagu. Gitu. Jadi kota jasa dan perdagangan lah Kota Mobagu itu. Berapa banyak penduduk di sana kalau boleh Ibu kira-kira? Masih 200-an, 200.000 jiwa. Iya. Seperti itu. Tapi kalau mau dibandingkan dengan itu yang artinya begini, tidak terdata secara langsung karena gini, mereka punya 2 rumah, 2 bahkan 3 rumah. Kalau saya pejabat di Bolmong misalkan, saya punya rumah di Bolmong, saya punya rumah di kota. Saya KTP-nya Bolmong, tetapi saya juga punya rumah di. Oke. Iya kan, bagaimana mau hitung jiwanya, aktivitasnya, iya kan? Seperti itu. Jadi ya kira-kira segitulah. Iya. Kalau umpamanya enggak ada susah ya mau dicari. Kan hanya Tuhan yang tahu jumlah penduduk berapa. Hari ini bisa ada yang mati, ada yang lahir, iya kan?
Oke. Kalau jumlah penduduk itu cuma Tuhan yang tahu sebenarnya. Tiap detik bisa berubah tuh Bu Eka. Iya. Pantesan itu KPU suka pusing soal data pemilih penduduk. Iya ya, betul itu. Dan itu bisa dimanipulasi ya kan? Karena tidak ada data betul atau pasti kan. Kalau hanya berdasarkan jumlah KTP, jangan-jangan orang sudah mati KTP-nya ada. Iya kan? Iya kan, pendatang tiba-tiba KTP-nya masuk begitu. Ya susah-susah gampang lah itu kalau bicara soal penduduk. Padahal itu merupakan indikator utama untuk membuat semua kajian-kajian. Gitu, Bu Eka. Oke, yang terakhir pertanyaan saya, Ibu Mahdalena. Ini kan Ibu juga saya dengar juga sering menjadi kalau diajak bincang-bincang juga sering tentang politik dan yang lain-lain. Itu menurut Ibu gimana tuh pilkada di Sulawesi Utara? Kelihatnya tuh. Kalau menurut Ibu. Bu Eka, kalau politik Bu Eka, saya sebenarnya bukan orang politik, tapi saya kan karena konsultan perencanaan, jadi setidaknya kurang lebihnya saya memahami mana bupati atau mana wali kota yang benar-benar bekerja keras. Karena kan kayak gini, perencanaan pembangunan itu kita merencanakan, kemudian kita mengevaluasinya. Kalau hasil evaluasinya atau raportnya jelek, berarti kan mengindikasikan bahwa tidak bekerja keras. Iya kan? Berarti mereka tidak bekerja keras. Jadi kalau dari sisi politik, mungkin mereka akan bicarakan soal kekuatan dana, kepentingan, pencitraan, dan sebagainya. Ya itu bisa sah-sah saja dibicarakan. Tetapi kalau saya Bu Eka, saya cuma mau bilang kayak gini. Misalkan mereka bilang bahwa mereka menguncurkan banyak uang untuk kesehatan dan pendidikan. Tapi mereka tidak dapat prestasi yang mengatakan bahwa pendidikannya dituntaskan, pendidikan naik gitu kan. Kemudian misalkan angka harapan sekolah. Orang kan berharap 12 tahun, ya kan? Harusnya 12 tahun sampai 15 tahun. Artinya dia lulus SMA lah sebaiknya, ya kan? Untuk membangun sumber daya manusia setidaknya dia lulus SMA. Nah, di daerah dia dengan mengeluarkan banyak anggaran Bu Eka, tetapi orang yang sekolah itu hanya 8 tahun sekolah. Iya kan? Terus dia bilang dia udah bekerja keras untuk mengeluarkan anggaran banyak, turun ke desa-desa, turun di sekolah-sekolah, kemudian terus masalahnya kenapa tidak tercapai begitu? Iya kan? Berarti kan ada hal yang keliru yang dilakukan gitu. Saya hanya mengedukasi Bu Eka, mengedukasi pemimpin gitu. Pemimpin itu ada kelebihan, ada kekurangan pasti ya kan. Nah, masyarakat tetap harus kritis untuk memilih pemimpin itu harus kritis, harus paham. Kenapa kita harus pilih dia? Kalau kita pilih karena dia ganteng, dia cantik, dia banyak uang, ya kan? Dia murah hati, dia banyak lah orang mau milih alasannya pasti ada. Tapi kalau kita orang akademisi, tentunya kita mikirnya pilihlah pemimpin yang betul-betul bisa memajukan, entah dia itu agamanya apa, entah dia itu latar belakangnya seperti apa, tetapi dia punya semangat untuk kepentingan publik, untuk memberikan hidup diri, uang dan semuanya tenaga untuk kepentingan banyak orang. Nah, itu yang kadang-kadang orang-orang hanya mereka pencitraan begitu. Jadi masyarakat akhirnya tidak teredukasi dengan baik. Masyarakat cuma berpikir bahwa apa yang mereka katakan itu betul. Padahal kalau kita cek fakta begitu kan, cek lagi di faktanya itu tidak seperti yang mereka sampaikan. Dan ini kan Bu Eka sementara yang kita lihat kayaknya nggak seperti itu kan udah. Oh, bisa juga kebalikannya Bu Eka. Bisa juga kebalikannya Bu Eka kayak gini. Memang sih dia terlihat baik, kasih uang gitu kan ke misalkan ke lansia atau misalkan ke orang-orang yang PMKS, penyandang masalah kesehatan ya. Jadi begitu. Nah, dia baik ke Bu Eka, tapi Bu Eka nggak tahu dia ngambilnya di tempat lain lebih banyak lagi. dan kita sebagai konsultan perencanaan itu kita tahu gitu kan, aliran uangnya kemana gitu kan, dan apa yang dia rencanakan dan uangnya kemana gitu. Nah,
karena kita orang teknis yang tahu di belakang, terus akademisi, jadi kita itu kadang-kadang kasihan begitu kan. Masyarakat ini betul-betul dibodoh, kayak umpamanya dibilang kita akan kasih bantuan sosial, bantuan apa itu pelatihan, seolah-olah itu dari dia, padahal itu kan dari uang APBD, uang, uang rakyat juga. Dan memang dia harus membiayai itu Bu Eka, tapi seolah-olah itu uang pribadinya gitu kan, padahal bukan gitu. Atau kayak gini, oh kita bikin pelatihan, iya pelatihan anggarannya 200, misalkan yang sedikit 200 juta Bu Eka. Tetapi yang dikasih ke masyarakat itu tuh bisa jadi cuman paling tinggi ya 30 juta. Sisanya. Iya kan? Iya, sisanya kemana gitu kan? Dan masyarakat menganggap itu baik. Bahkan taruhlah umpamanya masyarakat yang ikut menjahit, misalkan kursus menjahit. Kita ikuti 20 orang kursus menjahit. Sehari kita bayarin mereka, misalkan kita bayar 1 juta lah. Ya kan? Berarti kan satu uangnya itu berarti 20 juta. Kemudian sudah makan minum untuk 1 hari. Uang transportnya juga dikasih 500.000 dari sisanya. Tetapi anggarannya itu Bu, 100 juta sampai 200 juta. Pertanyaannya sisanya di mana? Iya benar. Iya kan? Makanya sekarang dalam sistem pemerintahan itu, Bu Eka, Kemendagri bersama KPK, ya kan, Bappenas juga, kementerian-kementerian itu mereka akhirnya turun untuk kerjasama. Untuk di daerah-daerah itu ada namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Jadi segala perencanaannya sama penganggarannya itu dicek. Bahkan wali kota sama bupati itu tidak seperti dulu lagi Bu Eka, seenak-enaknya mereka ngambil uang. Ada uang? Misalkan mereka, ada uang? Nggak ada Bu. Ini uang untuk kasih bantuan? Nggak ada Bu, cuma ada uang untuk bikin jalan. Oh sudah, ditukar aja, nanti jalannya besok, tapi uangnya kasih dulu di sweet-sweet gitu. Dulu-dulu kayak gitu bisa, kalau sekarang nggak bisa ya. Kita ada uang nggak? Pokoknya saya mau ke Singapura ya, saya mau ketemu Bu Eka. Gimana caranya? Pokoknya ambil aja uangnya. Gitu. Tiba-tiba ada SPPD fiktif, kemudian, iya saya kan juga pemerhati korupsi. Oh ya itu yang dari kejadian seperti itu, kemudian yang terjadi itu SKPD fiktif dan yang lain itu berawal kejadian itu. Atau kayak gini kan, umpamanya kita udah anggarkan perencanaannya ABC, pas saya hitung kok anggarannya kurang Bu Eka. Ternyata ada ceritanya wajib store. Jadi wajib storan. Jadi saya di kepala dinas, saya wajib store ke bupatinya atau ke wali kotanya. Kalau enggak saya besok bisa diganti tiba-tiba. Iya kan? Jadi wajib storan. Ya. Ada juga yang kayak apa namanya? Jadi kalau mereka ada orang kan beda-beda ya Bu Eka ya. Ada yang suka jabatan, ada yang penting apa ya, aktualisasi diri kayak teori kebutuhan Maslow. Jadi apa saja bisa terjadi gitu ya. Makanya orang heran, oh dia kok nggak kompeten tapi jadi kepala dinas. Mungkin Bu Eka pernah wawancara, dia kok nggak kompeten tapi kok kepala dinas gitu kan. Nah itu bisa aja terjadi ketika orang-orang ada transaksi begitu kan untuk suatu jabatan. Nah makanya kalau dia tidak dulu atau yang kayak begini yang setahu kita kemarin-kemarin ada. Ya. Tapi kalau dulu sama sekarang sebenarnya begini. Kalau kita kolusi saudaranya kita ya, misalkan Bu Eka punya saudara terus Bu Eka jadi angkat kadis, asalkan kompetensinya oke, kenapa tidak? Why not gitu kan? Tapi kalau tidak, kalau ditanya dulu sama sekarang sama aja Bu Eka. Setiap kali ada peraturan baru, itu hanya akan menambah ide atau kreativitas untuk membuat kejahatan yang baru lagi, begitu kan? Tapi setidaknya berkurang lah, artinya tidak boleh lagi seperti itu. Tetapi mereka akan cari celah untuk bagaimana caranya untuk bisa terjadi seperti itu. Nah makanya kalau anggarannya itu, saya biasanya bilang boros dan bocor. Saya Bu Eka mungkin agak tidak disukai oleh beberapa orang mungkin karena saya selalu bicara soal korupsi gitu kan, di kampus maupun di pemerintahan gitu kan. Nah bagaimana itu dibicarakan dengan baik. Tapi juga ada kayak dilema kayak gini Bu Eka. Misalkan nih Bu Eka, kementerian datang, kamu datang, tiba-tiba nih. Nah di daerah kan tidak tidak menyiapkan. Iya, di entertain itu kan duit banyak Bu Eka. Duit dari mana? Akhirnya kan dibilang udah sudah kadisnya harus cerdas. Itu entertainmentnya bisa 10 juta, 20 juta. Itu uang dari mana? Akhirnya mereka kayak gini.
mereka Dari akhirnya ini diambil di iya, iya, akhirnya jadi akhirnya bikin kegiatan kayak begini. Sosialisasi tentang misalkan WK hukum, tentang hukum terhadap perempuan dan anak, ya kan? Orang bilang ngapain sosialisasi 200 juta? Karena sosialisasi bisa sosialisasi lewat media, ya kan? Yang murah, bisa juga press sosialisasi release di mungkin. sosialisasi di apa di gereja atau sosialisasi yang apa yang lain di masjid, toko-toko agama lewat camat-camat atau kepala-kepala desa, ya kan, kuntua gitu, asangadi gitu kan, bisa kan, tidak perlu mengeluarkan uang 200 juta ya, tapi mereka butuh anggaran, butuh program yang bisa ya seperti itu. Jadi ya Jadi ini juga kayak gini ya, kreativitas negara yang ini kayak gini, timbul, kreativitas yang lain. kreatif ya, kreatif karena kalau kalau seperti itu belum lagi kayak gini Bu Eka, program pemerintah pusat yang banyak, gitu kan. Jadi belum satu sudah satu lagi, ya kan. Penanganan stunting misalkan, ya kan. Kita nggak di daerah tidak anggarkan penanganan stunting tuh, tapi harus ada reportnya. Nah uangnya dari mana Bu Eka? Iya kan, uangnya uangnya dari mana? Ini sweet dulu. Iya kan? Kalau umpamanya Bu Eka dibilang, Bu Eka kita butuh data orang Manado yang kawin sama orang Amerika. Bu Eka bilang, wah uangnya dari mana nih? Mana ya? Saya kan mesti survei, setidaknya saya harus ada uang jalan gitu, transport kan. Uangnya dari mana? Sudah pakai uang Bu Eka sendiri. Pikir jadi gimana Ya, pakai uang Bu Eka sendiri. Begitu ada kegiatan, Bu Eka mikir, wah ini harusnya mengganti uang saya kemarin yang dipakai dong. Ya kan? Akhirnya akan jadi seperti itu terus, karena mungkin tidak berani atau tidak tegas. Kan nggak mungkin Bu Eka kalau umpamanya menteri datang, saya kepala dinas, terus menteri datang di daerah saya, terus saya bilang, Bu Menteri nanti kita makan di apa dabu-dabu lemong ya, tapi bayar masing-masing. Soalnya Bu Menteri bawa apa pasukan kesehatan, belum ajudannya, belum sopirnya. Iya kan? Kalau makan bisa kita bayar masing-masing, kan nggak mungkin Bu Eka. Ya kan? Akhirnya setelah acara itu selesai, pertanyaannya siapa yang akan cuci piring, ya kan? Pesta usai, siapa yang akan cuci piring? Jadi mereka langsung jadi bikin. Sehingga kalau di perencanaan itu mereka biasanya berbantahannya itu beda. Yang diperdebatkan itu dua hal, Bu Eka. Dua hal yang diperdebatkan itu beda pendapat atau beda pendapatan. Suka nih pendapat atau beda pendapat atau beda pendapatan. Iya, ya kan? Jadi pertanyaannya, jadi kita akhirnya mereka itu jadi PNS, gitu kan, birokrat. Mereka juga ada dua hal lagi Bu Eka. Nah ini lagi yang selalu di apa diinginkan dari pemimpin dari mereka. Pertama itu mereka harus loyal ya, setia. Kedua mereka harus royal. Jadi mau mengeluarkan uang sendiri. Kayak gini saya tidak mau jadi kepala dinas, Bu. Iya. Karena tuntutannya banyak, ya kan? Jadi ya seperti itu. Jadi ya kita juga kayak gini. Saya sebagai akademisi saya juga tidak punya kekuasaan atau tidak punya hak atau apalah dibilang. Tapi saya punya kewajiban. Kewajiban saya hanya menyampaikan, wah ini salah. Kebelakangnya tetap dilakukan atau dilaksanakan itu sudah di luar tupoksi saya, di luar pendapat. Jadi apa yang saya lakukan di kabupaten kota? Apa sih yang biasanya mereka panggil Memlena? Apa sih yang Memlena lakukan di kabupaten kota? Ya selama mereka butuhkan saya, terus Mem ini gimana proses perencanaannya? Oh yang harus seperti ini. Tapi nanti tidak dibuat seperti itu, ya saya nggak bisa buat apa-apa, ya kan? Mungkin saya ini tuh yang benar yang harusnya seperti ini, tapi mereka tidak lakukan. Ya kita harus seperti apa, harus bilang apa, gitu kan? Tugas kita udah selesai, cuma sampai di kembali ke revolusi mental. Ini harus direvolusi. Kan kita juga kayak gini terus yang ya pengalaman dulu juga jadi wartawan ya. Lihat hal-hal yang ya macam-macam, saya pikir sudah selesai tapi ternyata masih ada ya. Ya, karena itu seperti given, tak terhindarkan. Jadi mungkin berkurang iya, tapi hilang sama sekali belum. Jadi kita butuh waktu panjang dan lama lagi. Dan saya sangat menyayangkan Bu Eka. Ada satu
dua, tiga, ya taruhlah beberapa dari bupati maupun wali kota yang membuat kerusakan itu jangka panjang. Kerusakannya jangka panjang. Kenapa saya bilang kerusakannya jangka panjang, Bu Eka? Kalau hanya kerusakan jalan, kita bisa perbaiki di bupati berikutnya. Kalau hanya kerusakan bangunan pun kita bisa bangun lagi, ya kan? Tapi kerusakan kebijakan juga bisa. Tapi kalau Sistemnya kerusakan, ya, sistem kerusakan mentalnya, yang rusak mentalnya, itu yang bahaya, Bu Eka. Misalkan saya dipanggil untuk membuat kajian smart city, atau kajian apalah gitu ya, di satu kabupaten kota. Saya dipanggil, mereka langsung bilang, wah ini anggarannya 200 juta, tapi itu 150 buat kita, 50 buat ibu. Berarti kan pertanyaannya pertama, honor saya kepotong, oke lah. Tapi kan pertanyaannya selanjutnya, gimana dengan surveinya? Gimana dengan pembuatan prosesnya? Karena gini, kita mau buat kualitas kajian yang baik, kita butuh betul-betul data yang valid. Kalau kita cuman tidak turun lapangan, hanya minta cap-cap di setiap kecamatan, hanya kita bisa telepon keluar. sana, telepon sini. Iya kan? Itu bagaimana pertanggungjawabannya? Karena sebelum bekerja itu sudah dibilang kita berapa sudah transaksi bisnis duluan. Nah, sehingga saya bekerja di kabupaten kota yang saya anggaplah saya jadi tidak mau kayak gini, aji mumpung begitu. Jadi semua kabupaten kota yang panggil saya mau begitu. Saya enggak. Terserah mereka mau bilang apa, tetapi saya memilih kabupaten kota yang kira-kiranya menurut saya ya oke lah, punya kemauan untuk berubah, ya kan? Karena merubah mindset orang itu butuh jangka panjang. Ketika seorang pemimpin nih, ketika seorang pemimpin itu mendidik mereka akhirnya money oriented, mereka akan terpola seperti itu. Sampai mengakar ke bawah-bawah, sampai tingkat kelurahan, desa, itu mengakar. Mau urus KTP, mau urus ini, bayar dulu. Ya kan? Harus ada. Itu harusnya jadi role model yang baik. Tapi kalau udah nggak baik, dari atasnya kan bawa-bawa jadi ikut nggak baik. Iya. Kalau dari atas ada wajib store, wajib setoran, wajib orang bilang cari muka, ya kan? Baik-baikan. Jadi memang betul-betul orang yang dipilih adalah orang yang loyal dan royal. Iya kan? Akhirnya ketika rapat-rapat yang kita bingung, ini beda pendapat atau beda pendapatan. Iya kan? Karena mereka akan berdebat seolah-olah itu beda pendapat, tapi masalah pendapatan karena rupanya dinas A uangnya lebih banyak kepada dinas B misalkan, iya kan? Kuncuran dananya lebih banyak di satu tempat daripada di tempat lain, gitu kan? Nah, itu yang biasanya dalam dilema perencanaan pembangunan itu yang jadi masalah. Makanya kalau dibilang sudah ke masalah keluarga, itu Bu Eka, ya sudah, habis tuh keluarga tuh, korban. Keluarga jadi korban tuh, karena saya bisa berhari-hari nggak pulang tuh. Habis tuh waktu untuk keluarga habis, dan berat juga. Karena saya lulus kuliah itu 2009, ya, selesai. Jadi 11 tahun yang lalu saya selesai S3. Itu saya juga sampai sekarang sudah 10 tahun saya mengabdi pada masyarakat. Saya juga belum merasakan betul-betul bisa bermanfaat buat Sulawesi Utara gitu. Karena waktu itu banyak tawaran ke kementerian, ya kan? Tawaran ya keluar lah. Tapi saya mikirnya mendingan saya Ibu cinta, ya? Ibu ingin membangun daerah. Iya, saya tidak besar di Manado. Saya besar karena papa saya tentara, jadi saya pindah-pindah. Di Ambon, di Palu, Makassar, Jakarta, pindah-pindah. Tapi saya ingin menjadi tua di Manado begitu. Jadi saya ingin di Manado saja gitu. Jadi kalau umpamanya kayak saya konsultan ini, nggak tahu kalau Bu Eka dulu waktu masih bertugas, apa suka ke daerah-daerah pedalaman di Bolsol sana, di Bolmut. No. Ya kan? Kita harus belajar. Jadi kita iya, semua nggak terurus nih, jadi hitam, jadi ya sudahlah. Kita harus ke daerah-daerah, mereka melihat mereka sampai kamar mandi saja tidak ada. Jadi kalau Bu Eka mau ke sana, terus Bu Eka mau pup, ya Bu Eka dikasih cangkul buat gali sendiri. Mereka kekurangan air bersih, jadi Bu Eka harus lapnya pakai daun. Oh my goodness. Ya, tidak ada listrik, ya kan? Tidak ada air bersih, tidak ada jaringan.
Itu sangat menyedihkan. Jadi bagi saya apa ya? Saya dosen ya, oke lah. Tapi saya bukan dosen yang suka tinggal di kampus. Saya lebih banyak di lapangan seperti itu. Oke, mudah-mudahan Ya kasihan yang juga ya menjadi kalau begitu. pengorbanan apa yang selama ini Ibu lakukan untuk melayani masyarakat, pengorbanan waktu dan tenaga, pemikiran, segala uang, segalanya itu mudah-mudahan ya bisa mengubah sesuatu yang tadinya susah, yang buruk menjadi sebuah hal yang baik ya, karena yang nggak gampang untuk berusaha seperti ini. Kayak saya bukan tipikal orang yang senang berada di luar kayak Ibu. saya nyaman tidak ada saya masing-masing ya. Bukan berarti saya tidak mau mengabdi ya, kan orang beda-beda untuk mengabdi. Ya, ya. Bisa dengan berbagai macam hal. Dan itu Bu Eka biasanya, ya Bu Eka kita pakai uang sendiri, dana sendiri. Karena di daerah yang sudah terpencil itu mereka dapat PAD-nya dari mana coba, ya kan? Jadi kita itu betul-betul dosen yang ngajar Tridharma perguruan tinggi. Ada penelitiannya, ada pengabdian pada masyarakat, dan ada pendidikan. Jadi enak sih sebenarnya jadi dosen cuma ngajar-ngajar gitu kan, jadi narasumber, kemudian di hotel-hotel berbintang, ya kan, tenang. Tapi saya lebih suka yang turun lapangan. Walaupun saya sebenarnya termasuk orang yang lemah juga sebenarnya fisiknya. Kalau sampai berapa kali saya bisa muntah-muntah berkali-kali itu di jalan, ya kan. Tapi saya berusaha untuk tetap pergi. Saya harus mencontoh semangat Ibu. Ya, kita Iya, saya tidak berjuang, jangan sampai berhenti, jangan sampai. Iya. Karena kayak gini, kalau umpamanya kita hanya mikirin kayak gini ya, kita jadi konsultan, jadi staf khusus kementerian. Itu kita fasilitasnya banyak nih. Fasilitasnya banyak. Terus kalau kita kerja di kementerian, taruhlah kita kerja di Bappenas gitu kan, dengan proyek-proyek yang oke lah gitu kan. Pertama proyeknya oke, tidak ada potongan-potongan, ya kan? Pasti mereka biasanya bayar sesuai gitu kan. Terus fasilitasnya kita bisa bolak-balik naik pesawat gitu kan, dengan hotel dan sebagainya, yang kita terima fasilitas yang banyak ya kan, kenalan-kenalan orang hebat. Ya iya, mungkin kita bisa milih gitu. Tapi saya ingin kayak gini. Saya ingin ilmu saya buat orang-orang yang masyarakat, membangun perekonomian masyarakat yang di bawah itu. Jadi apa yang saya berikan, saya sekolah capek-capek, sekolah menderita sampai sakit, sampai susah, hampir mati lagi saya waktu sekolah. Saya berharap waktu saya bilang, Tuhan kalau bisa saya bisa S3, ilmu saya itu bisa diberikan untuk banyak orang, buat masyarakat banyak gitu kan. Dan saya ingin bermanfaat bagi banyak orang selama sisa hidup gitu kan. Jadi sisa hidup saya ini saya ingin banyak orang yang Tuhan beri kesempatan karena masih hidup lagi. Jadi saya ingin bisa bangun orang-orang di Sulawesi Utara, walaupun saya punya banyak kekurangan. Tapi saya berusaha apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, saya kerjakan selama mereka butuhkan gitu kan. Jadi walaupun menggunakan dana kita sendiri, kemudian semua ya, tenaga kita, waktu kita, tapi ada kayak kepuasan yang tak terhingga gitu kan, yang diberikan. Memang kayak gini, enak jadi konsultan kementerian, enak jadi konsultan perusahaan bisnis yang besar, ya kan. Enak ngajar itu kayak kemarin ya di universitas-universitas yang besar, enak pegang jabatan gitu kan, enak, semuanya enak. Tapi saya kayaknya passionnya tidak di situ, Eka. Saya tidak ditakdirkan seperti itu. Saya takdirnya dengan masyarakat yang ya menengah ke bawah atau masyarakat miskin. Oke, terima kasih Ibu Magdalena. Senang sekali bisa chit-chat dengan Ibu. Senang sekali saya bisa belajar banyak juga tentang ekonomi ya. Saya agak banyak tidak mengerti, tapi ya saat ini setelah chit-chat banyak hal yang saya pelajari, dan semoga kita masih bisa chit-chat lagi kemudian. Atau mungkin ada hal-hal yang bisa saling bantu mungkin untuk yang di Bolmong atau gimana. Soal-soal yang gimana mungkin ada banyak hal share atau apa mungkin. Saya mungkin Bu Eka cuma mau bilang kayak gini, karena ini musim pilkada,
saya ingin masyarakat itu betul-betul jeli memahami indikator memilih pemimpin. Karena kalau memilih pemimpin, apalagi dia gubernur, ya kan, harus bisa orang yang bisa meningkatkan prestasi lah ya, setidaknya. Dan betul-betul orang-orang yang bukan pencitraan saja, tapi betul-betul apa ya, sustain. Jadi jangka panjang untuk apa mengurusnya. Karena sayang Sulawesi Utara itu kaya, kemudian orang-orangnya cerdas. Tetapi kalau kalau itu dibawa ke mental yang mungkin dalam tanda kutip membahayakan generasi depan, itu sangat disayangkan karena perilaku-perilaku yang seperti itu jangka panjang kerusakannya susah untuk merubah mindset orang-orang seperti itu. Kasihan masyarakat-masyarakat di pesisir atau masyarakat-masyarakat yang di pedalaman pegunungan yang mereka itu apa betul-betul tidak menikmati ketika mereka susah pemerintah hadir untuk mereka gitu. Jadi ya masyarakat harus betul-betul melek terhadap indikator-indikator pencapaian entah dari pendidikannya, entah kesehatannya, paham tentang anggaran kemana anggaran itu digunakan seperti itu. Sehingga ya kita bisa mengawal pemerintah dengan baik, masyarakat itu harus kritis dan pemerintah itu harus mengambil kebijakan yang baik. Dari akademisi tugas kita ya kita mengedukasi supaya semua berjalan dengan baik, baik masyarakatan maupun pemerintahnya. Memang tugas pemerintah tidak gampang, susah. Tetapi kalau jujur aja itu sudah sudah ini ya, sudah sangat membantu. Iya kan? Poin besar. Sudah ya, betul. Karena saya pikir gini, mungkin Bu Eka bilang saya nggak passion nih. Tapi Bu Eka itu sangat membantu dengan acara seperti ini. Bu Eka kan lihat nih orang-orang Sulawesi Utara yang ingin betul-betul membantu. Jadi Bu Eka mengedukasi banyak orang lewat acara ini. Maka ini harus betul-betul saya bilang ke mahasiswa saya nonton itu acaranya Bu Eka supaya di YouTube ya kan supaya kalian bisa bukan cuma nonton tapi like juga ya kan subscribe juga ya kan supaya di situ kita lihat bagaimana tokoh-tokoh yang dikatakan tokoh Sulawesi Utara yang ingin membangun Sulawesi Utara kita lihat karena masalah integritas itu masalah hari ini bisa aja saya hari ini berintegritas besok mungkin tergoda ya kan jadi kan dengan acara YouTube ini kita nonton lagi apa yang kita bilang apa yang kita katakan dan masyarakat juga jadi menilai acara ini saya tidak lihat acara yang seperti ini di tempat lain karena kebanyakan ya kenapa kalian harus like and subscribe acara yang tidak terlalu mendidik ya kan yang hanya betul-betul entertainment jadi kalau kalian nonton ini acaranya Bu Eka itu mendidik buat kita semua untuk seperti apa sih cara pandang orang Manado, cara hidup orang Manado, dan bagaimana orang saja yang tidak tinggal di Manado peduli dengan orang-orang Manado, makanya dia buat YouTube-nya ini untuk kita bisa berkomunikasi. Kayak itulah, masing-masing punya passion-nya sendiri, Bu Eka. Saya mesti belajar ke Bu Eka nih, survive di negeri orang. Aduh, lain lagi nih. Saya ini di sini saya tidak pernah menemukan hal yang seperti yang Ibu bilang. Ada saya di sini semua tuh government itu sangat tertib, sangat menolong tuh nggak ada tuh yang aneh-aneh yang seperti itu kali nggak ada. Saya bukan memuji-muji atau apa tapi kenyataannya. Ya, tapi ya kita hanya yakin saja kita ke arah situ. Jadi masing-masing tugasnya Bu Eka juga bantu kita. Bu Eka bantu kita dengan acara-acara ini. Apalagi selama itu dulu tugasnya memang adalah mengedukasi masyarakat. Saya pikir Bu Eka dipilih Tuhan untuk membantu Sulawesi Utara juga untuk mengedukasi masyarakat Sulawesi Utara lebih baik lagi karena oke lah kita saat ini seperti ini tetapi kita punya harapan untuk jadi lebih baik ke depannya seperti itu dan makanya pilihlah pemimpin yang betul-betul punya hati lah ya untuk masyarakat yang punya hatinya panjang gitu lama bukan cuma karena saat ini saja ya kan tetapi betul-betul kalau panjang ya. Mungkin juga memang benar-benar nggak perlu ada tuh yang manipul di sini mah nggak ada di sini memang pilih kalau memang udah bekerja mereka udah nggak sudah nggak dipilih gitu jadi kalau mereka lihat ada hal-hal betul-betul membahayakan atau ada hal-hal yang sudah nggak ada di jalurnya atau salah mereka nggak pilih ya jadi ya betul itu Bu Eka itu yang harus diedukasi jadi kan kita harusnya sudah lihat sebelumnya kerja keras mereka, apa yang mereka kerjakan, ya kan? Jadi harusnya masyarakat sudah lebih melek politik untuk itu. Nah,
melek politik berarti kan melek ekonomi juga. Karena ujung-ujungnya kita bicara soal kesejahteraan kan, ya. Bukan semua orang yang ingin kaya, tapi kita lihat aja rasio gini atau kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin itu di Manado, di Sulawesi Utara lah, itu tinggi. Artinya orang kaya kaya sekali, orang miskin miskin sekali. Makanya saya bilang bisa Bu Eka punya satu rumah bisa 5, 6, 7 toilet. Tapi ada satu desa itu cuman 10 rumah, 10 kakak, itu punya cuman 1 toilet. Itu pun cuman darurat, bolong-bolong lagi, cuman pakai kayu kan. Itu dipakai untuk 10 kakak, 10 keluarga. Itu pakai 1. Bayangkan itu. Malamnya gimana, terus hidupnya gimana, itu mungkin orang-orang harus mikirnya sampai gitu. Jadi pikir aja dulu juga, jangan hal-hal yang kayak bantuan terlalu panjang. Satu rumah, 1 toilet saja, itu sudah sangat membantu, iya kan? Nah, hal-hal itu yang harusnya betul-betul mengedukasi masyarakat sehingga memilih pemimpin benar-benar harus yang betul-betul memikirkan jangka panjang, bukan hanya kerjasama. Kita mungkin masih masalah dasar di Sulawesi Utara, itu masih masalah dasar. Mungkin satu waktu nanti ketika saya pulang ke Indonesia, saya bisa ke Poltim dan melihat keadaannya langsung ya. Iya, Bolmong-Bolmong ya, di daerah Bolmong. Di Sulawesi, di Minahasa juga masih ada, Bu Eka. Oke. Terima kasih Ibu, senang bisa chit-chat dengan Ibu ya. Mudah-mudahan di chit-chat berikutnya kita masih bisa kan? Masih bisa lah pasti. Part 2. Kalau dipanggil kapan saja Bu Eka, kan Bu Eka temannya Pak Alif juga ya. Dan saya senang sekali sudah sama-sama masuk di acaranya Bu Eka, suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bisa masuk di channelnya Bu Eka ini. Thank you so much. Salam buat keluarga Ibu ya. Buat teman-teman dosen, juga mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi Manado. Terima kasih, alma mater saya juga itu. Terima kasih. Oke, untuk kalian semuanya itu dia tadi chit-chat Mariska bersama Ibu Magdalena Bulur, dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Hello and welcome back with another tip from Marty Lyons. We've all had these formative times in our life where we have a chance encounter, we have this aha moment, and realize, or looking back, wow, this really had a big impact on our life. And one I'd like to share with me is really pretty interesting. I'd started a business and I was working on increasing sales, and I got to the point where I had to hire a couple people to get some of the work done. I couldn't do it myself anymore. And I kept thinking, gee, if I could just grow sales, I could hire more salespeople and have some economies of scale. And I was just really struggling trying to sell more jobs. And then by chance, I ran into a guy when I was doing a trade show in a mall of all places. And he came up and started chatting with me about the product, and came back a few minutes later and asked if by chance, if I ever had any sales training. I thought, oh no, like I'm so bad. This is how bad it stands out. But he laughed and he said no, that he's with a company called Dale Carnegie Training. And so I got his name and phone number, got some more information, and he invited me to one of their sessions that they had. It was a last session of one of their classes they had, and I attended the class just to see what it was like. And I was concerned because I thought if I went in there, I would have to park my ethics at the door and then learn how to say some catchy thing to get somebody to want to buy or something like that. As it turns out, I was completely wrong. It's about embracing your ethics and who you are and what you do, and how to really understand the process of sales. And really, you're not there trying to swindle somebody. You're trying to find truly a win-win where you can help them get what they want, and in turn, you also get what you want. And that's not a bad deal. If you're able to get win-wins all the time, that's pretty good. So during the course of this class, I had been doing about $400,000 a year in sales. And on week 5 of the class, I sold a job for $400,000. So I doubled my sales just by taking that one class. So it was really the beginning of a really life-changing moment for me. I've since taken their Sales Advantage class, their Human Relations class, which I'm an endorsed trainer. With their Leadership Training for Manager class, I'm also endorsed for that. And the last one, which is really a cool class, is called High Impact Presentations. So if there's ever a chance where you look around at what you're doing saying, how am I going to try and get different results?
As the saying goes, you can't do the same thing over and over again and expect to get different results. But by doing something yourself, or differently yourself, you now stand the chance of getting a different outcome. And so when that opportunity comes and you recognize it for what it is, take it. I did, and it really helped change my life. It made my personal and business life all that much better and all that much richer. So I would highly recommend to you, whenever you run across some kind of situation like that, jump on it. So there you go. There's your tip for the day from Marty Lyons. If you haven't subscribed, please remember to click one of these buttons down here. They're down here somewhere. And we'll see you again next time. Bye-bye.